Baik, Minasang, saya akan memulai untuk video pembelajaran mata kuliah kajian masyarakat Jepang. Pada blog ini, saya akan mengajarkan Minasang materi terkait dengan yang pertama, kelompok etnis di Jepang. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan kelompok etnis di Jepang. Jadi saat kemarin Minasang sudah belajar masyarakat Jepang itu dasarnya seperti apa atau sebenarnya masyarakat Jepang itu terbentuknya bagaimana. Nah, hari ini kita akan belajar apakah benar kalau kalau Jepang itu negara Jepang itu masyarakatnya heterogen ataukah homogen. Apakah itu heterogen dan homogen? Kita melihat seperti Indonesia. Indonesia sendiri adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa etnis ya atau suku. Ada Jawa, Sunda, Bali, Batak, Dayak, dan sebagainya. Sangat beragam. Maka dari itu Indonesia disebut sebagai masyarakat yang heterogen atau yang disebut juga multikultural. Nah, bagaimana dengan Jepang itu sendiri? Apakah Jepang itu masuk dalam eh, masyarakat yang heterogen, apakah homogen hanya beberapa etnis atau sebagian besar etnis yang sama. Nah, ini ya, diperkirakan pada tahun 2023 populasi Jepang mencapai 124,6 juta orang. Nah, permasalahannya penurunan populasi yang signifikan karena angka kelahiran yang rendah dan peningkatan angka harapan hidup yang tinggi, yaitu pada usia 84 tahun. Jadi di sini angka kelahirannya itu rendah, Minasang, tetapi angka harapan hidupnya itu tinggi. Jadi apa yang terjadi? Kalau kita lihat ya kemarin pada eh, diagram piramid ya, jadi orang Jepang itu eh, banyak masyarakatnya itu hampir 60% itu di atas umur 30 tahun. Sedangkan untuk anak-anak ya dari nol angka apa namanya angka kelahiran sampai usia produktif ya itu sangat sedikit sekali. Jadi kalau kita bisa melihat permasalahan yang dihadapi oleh Jepang sendiri sekarang adalah tingginya eh, angka harapan hidup yaitu 84 tahun. Maka di sana ditemukan banyak lansia ya banyak lansia tetapi tidak ada anak-anaknya ya anak-anaknya sangat kecil sangat minim sekali. Lalu kita pelajari lagi untuk kelompok etnis di Jepang. Di sini saya ambil 4 ya. Yang paling banyak yaitu paling mayoritas yaitu suku Yamato, indigenous eh, masyarakat ya, itu ada Ainu, suku Ainu dan eh, ada suku Ryukyu juga di selatan Jepang dan ada diaspora atau Nikkei. Nah, suku Yamato disebut sebagai suku atau etnis paling banyak ya, paling banyak di Jepang. Dan disebutkan bahwa suku Yamato ini adalah etnis atau suku yang lahir dari perpotongan atau lahir dari gabungan atau campuran dari bangsa Jomo, ya, bangsa Jepang kuno dan gabungan-gabungan dari suku-suku Oriental seperti Cina dan Korea. Itulah disebut sebagai suku Yamato. Nah, suku Yamato sendiri itu mencakup sekitar 98% dari populasi Jepang. Jadi ya kalau Jepang disebut apakah mereka homogen, ya tentu saja mereka homogen. Tetapi homogenitas negara Jepang sendiri, masyarakat Jepang sendiri itu tidak bisa kita nilai benar-benar 100% ya. Karena di luar dari eh, Yamato sendiri itu ada apa Minasang, ada suku-suku lain yang nanti kita akan pelajari. Nah, kalau Minasang lihat pada suku Yamato, kanjinya ya ada wa yang mengindikasikan bahwa suku Yamato adalah suku asli Jepang. Meskipun seperti itu, sebenarnya Yamato sendiri tadi ya sudah saya sampaikan campuran ya. Jadi tidak tidak bisa kita pastikan benar-benar pasti dari apa namanya dari suku yang benar-benar Yamato. Sama seperti di Indonesia, Minasang, karena adanya dinamika budaya, adanya dinamika sosial, adanya hubungan ya interaksi satu dengan yang lain, maka di Indonesia pun kita juga bisa melihat seseorang itu mempunyai etnis yang bermacam-macam atau gabung-gabungan seperti itu. Mungkin saya contohnya misalkan ya, contoh misalkan ayah saya Batak ya, tetapi ternyata ayah saya itu tidak pure Batak ya, misalkan Batak dengan Chinese misalkan seperti itu. Terus ibu saya Jawa, misalkan Jawa sama eh, Bali misalkan seperti itu kan ya. Terus kalau ditanya saya jadi bingung kan ya. Terus saya etnisnya apa gitu ya. Saya bilangnya
orang Indonesia, mau gimana lagi. Atau kalau sudah bingung ya, sudah bingung untuk menjawab, ya saya sebutkan domisili saya. Misalkan saya lahirnya misalkan di Jawa Timur seperti itu. Ya sudah, saya akan menyebutnya saya orang Jawa Timur. Atau kotanya apa, misalkan seperti itu. Nah, itulah eh, tentang eh, etnis ya. Nah, lalu kemudian di sini ada beberapa eh, keterangan ya. Jadi ya ini ya, seiring budaya Yamato telah terintegrasi dengan beberapa pengaruh dari budaya asing, contohnya Cina dan Korea. Itu. Lalu kedua adalah indigenous society atau masyarakat asli Jepang yang sudah mulai hilang ya. Jadi kemarin saya sudah coba tanyakan ke Minasang, apakah Minasang ada yang pernah ketemu sama orang Ainu gitu ya. Jadi Ainu itu apa? Ainu adalah etnis ya yang berasal dari wilayah utara Jepang, khususnya di Pulau Hokkaido serta bagian Rusia seperti Kepulauan Kuril dan Sakhalin. Jadi mereka ini beda jauh ya Minasang. Jadi bahasanya, budayanya yang dibawa oleh suku Ainu ini berbeda jauh dengan Yamato yang ada di Jepang secara keseluruhan, secara mayoritas. Nah, etnis Ainu ini ada di wilayah Jepang Utara ya, tadi sudah saya sebutkan, dan populasinya semakin turun dari tahun ke tahun, ya di bawah 10%. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Nah, suku Ainu ini sudah mulai punah ya, Minasang. Jadi, Minasang kalau nanti mungkin ya apa ya, mau meneliti atau mau melihat misalkan kekerabatan Ainu dengan Jepang gitu ya, silakan Minasang karena barangkali nanti Minasang jadi pahlawan ya, pahlawan bagi masyarakat Ainu sendiri. Jadi memang Ainu ini sudah semakin kecil ya Minasang. Penelitian-penelitian tentang suku Ainu pun juga tidak terlalu banyak karena dia juga tidak memiliki eh, tidak signifikan ya, istilahnya urgensinya tidak ada gitu ya kalau kita melihat. Tetapi kalau kita bisa meneliti sesuatu hal yang baik ya, maksudnya yang baru juga bagaimana orang Jepang mungkin ya, orang Jepang mayoritas itu hubungannya sama suku Ainu, tanggapan mereka tentang suku Ainu, eksistensi suku Ainu, itu mungkin kita eh, bisa teliti seperti itu agar eh, Minasang juga tidak hanya fokus pada Jepang saja, tetapi kalau kita ngomongin Jepang, kita juga membahas namanya suku Ainu. Ini nanti yang lain bisa Minasang baca sendiri. Selanjutnya adalah suku Ryukyu atau suku Ryukyus ya, yang ada di selatan Jepang, kebanyakan di daerah Okinawa. Nah, kalau Minasang pernah dengar ya, ada lagu-lagu kebanyakan lagu-lagu dari Okinawa, itu lagunya atau logatnya atau dialeknya itu pasti berbeda dengan orang Jepang mayoritas ya, atau sangat banyak yang berbeda seperti itu. Mungkin tidak hanya dialek, tapi kosakata-kosakatanya pun juga berbeda. Eh, saya itu beberapa kali meneliti ya, Minasang, meneliti tentang subculture atau culture yang ada di daerah selatan Jepang, yaitu di Pulau Kyushu sampai di Amami, sampai di Pulau Okinawa ya, Kepulauan Okinawa. Dan saya melihat sesuatu hal yang khas di sana. Ya, jadi eh, mungkin saya langsung masukkan ya. Ini yang data dari penelitian saya ya. Jadi ada yang namanya Takakura. Takakura ini merupakan lumbung padi ya. Mungkin bagi Minasang melihat ini kok kayaknya di Indonesia gitu ya. Kayak di Asia Tenggara gitu ya. Karena ini memang tadi ya persilangan ya. Kalau kita melihat juga Okinawa pun juga lebih tropis dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di Jepang. Nah ini ya, fun facts etnis Ryukyu di Kepulauan Okinawa. Yang pertama, memiliki nama marga yang khas dan langka. Jadi kalau Minasang datang ke Okinawa, mungkin hanya ada segelintir orang yang mempunyai marga yang sama, seperti itu. Jadi contohnya seperti dulu ya yang saya ceritakan kemarin itu, dia anak tersebut punya marga, kalau misalnya bisa baca ya di sini, coba Minasang baca. Ya, nanti kalau bisa. Tapi jangan di ini ya, jangan di apa di copy ya. Coba misalnya benar-benar baca. Kira-kira ini dibacanya apa. Terus yang kedua, mendapatkan banyak pengaruh kebudayaan Indochina
seperti cerita rakyat ya dari Nyobo yang memiliki kemiripan cerita rakyat Jaka Tarub. Peradaban kuno Jepang ya tonggak berdirinya atau sejarah matrilinealitas di Jepang memiliki bahasa yang khas dan bahkan pernah disebut bahwa Okinawa itu kaisarnya lebih tua atau lebih berdiri lebih lama dibandingkan kekaisaran Jepang sekarang ya yang dulu Minasang lihat dari Yamato pindah dari sampai ke Tokyo ya dari Edo sampai ke Tokyo. Nah, ini banyak sekali yang Minasang ceritanya, tapi saya tidak bisa memberikan data, tidak bisa menceritakan secara lebih dalam karena ini juga datanya masih sangat sedikit. Cuman banyak yang meyakini bahwa sebenarnya orang-orang daerah selatan itu adalah tonggak atau awal mulanya peradaban Jepang. Nah, nanti silakan Minasang kalau juga berminat mungkin bisa lebih mendalam karena ini dulu hanya sekedar diskusi ya, diskusi saya dan teman-teman. Eh, ada beberapa fun fact sebenarnya yang memperlihatkan ya tadi ya seperti keterkaitan kekerabatan orang-orang di daerah selatan seperti itu. Dan kenapa daerah selatan itu marganya habis? Nah, itu juga katanya dulu bukan karena mereka pertumbuhan kelahirannya kecil ya, tetapi juga disebutkan karena banyak yang dibantai seperti itu karena untuk apa ya memboikot atau memblok eh, orang-orang yang ada di selatan seperti itu minasang. Nah, selanjutnya adalah Nikkei-jing. Nikkei-jing itu adalah diaspora. Nah, diaspora itu apa, Sensei? Diaspora itu adalah populasi orang asing atau kelompok etnis non-Jepang yang tinggal dan menetap di Jepang. Jadi seperti Minasang yang sekarang menjadi Kensusei, menjadi seorang pekerja migran di Jepang, itu Minasang bisa disebut sebagai Nikkei-jing. Ya, terus ada yang paling besar yaitu Zainichi Korea ya. Terus ada orang Tiongkok juga atau Tionghoa. Nah, tantangan diaspora di Jepang itu apa? Yang pertama adalah diskriminasi. Ya, Jepang kita ketahui adalah negara yang cukup tinggi angka diskriminasinya. Banyak imigran ya atau migran menghadapi diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan dan akses layanan sosial. Kemudian yang kedua integrasi. Orang asing sering kesulitan untuk berintegrasi ke dalam masyarakat Jepang yang sangat homogen dan memiliki ekspektasi sosial yang ketat. Dan yang ketiga adalah status hukum ya. Dan ini nanti akan juga saya jadikan sebuah penugasan buat Minasang. Jadi nanti silakan dibuka di Sipolin, dicek ya soalnya sudah saya terbitkan. Mungkin besok akan saya terbitkan. Jadi menurut Minasang yang sudah pernah di Jepang dan sudah menetap lebih dari 3 bulan atau 6 bulan atau sudah bertahun-tahun di Jepang, kira-kira tantangan diaspora yang Minasang alami itu apa? Silakan Minasang bisa apa namanya tuliskan di penugasan ya. Lalu bagi yang belum pernah ke Jepang atau ada rencana untuk ke Jepang tapi belum berangkat, silakan Minasang bayangkan. Kira-kira kalau Minasang di Jepang itu Minasang dapat tantangan apa sih sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa, sebagai pekerja di sana itu tantangannya seperti apa? Nah, ini adalah beberapa contoh diaspora ya yang banyak di Jepang, misalkan dengan Amerika, terus juga dengan Filipina ya, yang kemarin juga sudah kita bahas lebih mendalam. Terus ada Miss Universe juga, ini juga kelihatannya perwakilan Jepang, tapi wajahnya nggak ada Jepang-Jepangnya, atau Jepangnya sedikit ya, tapi kok kulitnya hitam ya. Nah, ini juga diaspora, jadi campuran ya, mixed blood seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bab tentang atau materi tentang agama dan kepercayaan masyarakat Jepang. Yang pertama adalah Shintoisme. Ya, Shintoisme ini adalah agama asli yang berfokus pada penghormatan terhadap dewa-dewa atau kami. Ya, Shinto tidak memiliki pendiri tunggal, kitab suci resmi atau dogma agama yang ketat. Jadi yang kita perlu pahami bahwa Jepang itu sebenarnya orang yang tidak memiliki ketetapan atau keyakinan yang pasti tentang kebebasan tentang agama. Jadi mereka punya kebebasan tersendiri dalam menentukan agama mereka gitu ya. Jadi kita nggak bisa membandingkan Jepang dengan Indonesia. Orang Indonesia aja kita aja sudah jelas gitu ya. Saat kita menunjukkan KTP kita akan di situ dilihat, oh kamu agamanya ini, oh kamu kepercayaannya ini. Maka dari itu
Sebenarnya ini juga dua hal yang sama-sama menarik untuk dipelajari. Apakah dengan kita apa ya, dengan seperti orang Indonesia yang semuanya ini sudah terlihat jelas, sudah apa namanya, sudah pasti ya, sudah pasti tertulis di KTP. Apakah ini bentar ya. Ya, jadi eh, bagian kami Shintoisme tadi ya kita ulangi lagi. Jadi misalkan tadi di eh, Jepang ya, apakah Minasan lebih setuju seperti apa? Apakah memang bebas? Kita nggak perlu tahu nih agama satu dengan yang lain. Kita ya sudah agama itu milik pribadi saja atau Minasan lebih mengikuti model yang ada di Indonesia. Dengan kita menunjukkan KTP, kita bisa melihat nih agama seseorang apa. Cuman lagi-lagi ya Minasang bahwa kalau saya sendiri disuruh memberikan apa ya statement atau pendapat, ya menurut saya agama itu pilihan hidup kita gitu ya. Jadi kepercayaan itu kan setiap orang punya percayanya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi ya eh, apa ya Minasang, kadang-kadang nggak enak ya kalau kita misalkan tanya agama kamu apa gitu ya. Misalkan seperti kemarin saya tanyakan ke mahasiswa baru atau saat Minasang dulu jadi maba deh. Waktu pertama kali Minasang masuk ada mata kuliah agama ya. Nah, di situ kan terpisah-pisah ya, ada agama A, B, C, dan D dan sebagainya. Saat saya membuat form untuk maba yang 2024 ini, saya tuh terketuk gitu loh. Saya tuh kayak nggak enak gitu mau tanya. Sebenarnya itu kan biasa-biasa saja ya kalau di Indonesia. Di dalam form kita misalkan mau kerja, mau kuliah, mau apapun itu kan pasti ada. Cuma saat kemarin saya membuat kok saya jadi apa ya, nggak enak gitu ya. Kayaknya sensitif kalau harus menanyakan masalah agama gitu. Sampai akhirnya dalam pertanyaan itu saya tulis di belakangnya untuk kebutuhan mahasiswa mata kuliah agama. Saya kasih kayak gitu biar tidak tidak apa ya, tidak terlalu vulgar menanyakan straight apa to the point tentang agama. Nah ini ya, ini ada beberapa eh, keterangan, nanti Minasang bisa baca sendiri. Yang intinya kenapa Jepang itu ada Matsuri, ya itu adalah pengaruh dari Shintoisme juga. Ya, selanjutnya adalah Buddhisme. Nah, Buddhisme ini juga sama seperti di Indonesia ya. Jadi Buddhisme itu kan sebenarnya kan agama yang lahir dari India, terus masuk ke daerah-daerah China, ya, ke Korea, sampai ke Jepang. Nah, Jepang sendiri menerima Buddhisme ini juga persebaran dari Cina. Tetapi yang perlu kita ketahui, Buddhisme sendiri juga mempunyai aliran yang berbeda-beda. Ya, jadi mungkin di Indonesia pun sama-sama Buddhis juga alirannya berbeda-beda. Ya, ya ini beberapa keterangan ya yang memperlihatkan bahwa di zaman modern ini juga Buddhisme itu masih masih eksis ya di Jepang seperti itu. Misalkan tentang konsep ya konsep-konsep kehidupan masyarakat Jepang itu masih juga eh, diadopsi dari keyakinan Buddhisme. Berikutnya eh, di sini ada Katolik ya. Nanti皆bisa baca sendiri untuk yang Katolik ya ini juga ya. Terus yang Kristen Protestan juga nanti Minasang bisa pahami. Kita next aja ke ini ya, Muslim. Ya, jadi dengan adanya diaspora ya, tadi dari Indonesia, dari Malaysia, dari Arab atau daerah-daerah Persia, itu semakin Jepang semakin lebih aware lagi ya. Maksudnya Jepang itu semakin heterogen. Meskipun jumlahnya sedikit, tetapi Jepang juga mulai menyadari gitu ya, mulai ngeh gitu. Oh, ternyata di dunia ini ada loh beberapa keyakinan, kepercayaan seperti itu. Jadi nanti Minasang bisa baca sendiri lebih jelasnya. Tapi di sini pembahasan saya lebih mengarah ke tantangan. Ya, ini juga mungkin bagi Minasan juga yang menjadi seorang Kensuse atau pekerja migran di Jepang ya, sebagai seorang Muslim,
kira-kira tantangan apa yang Minasang dapatkan, misalkan tentang makanan halal atau tentang apa Minasang kesulitan untuk beribadah atau tempat ibadah yang sangat minim ataukah perayaan tertentu. Coba nanti Minasang bisa didiskusikan di pertemuan selanjutnya ya, waktu kita Zoom seperti itu. Nah ini ya, nah ini masjid yang ada di Tokyo dan di Kyoto. Kemudian Jepang dan ateisme. Jadi kalau bisa saya sampaikan, sebenarnya Jepang itu memeluk kepercayaan, tidak memeluk kepercayaan ya, atau menganut yang disebut paham ateisme. Nah, ateisme itu apa? Ateisme itu tidak meyakini tentang Tuhan ya, atau tidak memiliki agama seperti itu, tidak mempunyai kepastian yang jelas tentang agama itu apa. Lalu eh, dan Jepang sendiri mencampur adukkan Minasang. Jadi Jepang itu percaya bahwa mana yang saya yakini benar, mana yang saya yakini nyaman untuk saya, ya sudah saya pilih. Maka dari itu ada yang mungkin menikah dengan gaya Kristen atau menikah dengan gaya Shinto itu juga termasuk dalam lifestyle juga gitu. Jadi misalkan oh masih muda nih gitu ya, melihat orang-orang di Amerika, di negara barat mereka menikah di gereja dengan baju gaun putih yang modern dengan jas yang apa namanya yang kekinian gitu ya. Mereka kalau punya lifestyle itu ya sudah dipakai-pakai saja gitu. Lalu kalau eh, kita lihat lagi sebenarnya ateisme di Jepang ini juga memperlihatkan masyarakat Jepang yang apa Minasang, yang dinamis ya. Mereka itu setiap pemikiran itu punya gayanya sendiri-sendiri dan kita tidak bisa menyamaratakan satu sama lain. Kebetulan saya mempunyai eh, kerabat ya yang tinggal di Jepang dan ditugaskan menjadi seorang pastor ya, jadi seorang imam di salah satu gereja di Jepang seperti itu. Dan saya sangat bersyukur kita masih sesekali komunikasi gitu ya untuk bertanya. Yang pertama kali saya tanyakan itu waktu itu adalah emang banyak orang Jepang yang memeluk agama Katolik seperti itu ya. Lalu pastor tersebut menyampaikan lumayan banyak. Bahkan saya pernah dikirimin video saat upacara keagamaan atau misalkan saat baptisan seperti itu ya. Jadi kebanyakan memang dari sana 80% adalah lansia di atas umur 60 tahun. Jadi orang Jepang sendiri itu lebih banyak meyakini atau lebih percaya terhadap suatu agama dan memilih dan akhirnya menentukan ini agama saya, ini ajaran yang harus saya taati, ini adalah eh, apa Minasang jalan saya ya, jalan hidup saya sebelum saya nanti go out ya, meninggal gitu ya. Jadi usia-usia lansia itu, makanya 80% itu umurnya pasti di atas 60 tahun. Apakah ada sensei yang kecil-kecil? Ya ada, tapi jumlahnya tidak banyak seperti itu. Nah, terakhir ya, sebelum kita selesaikan, ya bagaimana toleransi beragama di Jepang? Apakah Jepang itu better dari Indonesia, ataukah Indonesia yang toleransinya lebih baik? Ya, kadang-kadang Indonesia dengan diakuinya beberapa kepercayaan itu menjadi simbol toleransi umat beragama di dunia. Tetapi kita juga punya beban Minasang dengan adanya kepercayaan yang banyak itu apakah masyarakat itu bisa hidup berdampingan, apakah orang-orang tersebut dapat 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 hidup dengan eh, layak seperti itu. Nah, silakan nanti Minasang bisa diskusikan, kita diskusikan di kelas selanjutnya ya saat kita Zoom apakah Jepang itu juga menganut toleransi yang baik atau arti toleransi bagi masyarakat Jepang itu seperti apa sih? Itu yang mau saya tanyakan ke Minasang. Kita diskusi bareng-bareng. Baik, Minasang, berikut sudah saya sampaikan terkait dengan materi ya, terkait dengan etnis dan kepercayaan agama masyarakat Jepang. Semoga materi ini dapat memberikan Minasang insight yang baru, dapat memberikan Minasang pengetahuan, sehingga Minasang dapat menggunakan eh, apa namanya wawasan atau pengetahuan ini untuk kedepannya ya, untuk kehidupan di Jepang lebih pastinya. Baik, Minasang, saya akhiri. Osukaresama deshita.